Masih bersama tugas enteng. Hello students, how are you today? Fine? I'm fine too, thank you. Well, today we will continue about cause and effect ya. Kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang sebab akibat. Jadi cause and effect itu adalah jenis kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu apa? Kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa ya. Jadi kalimat majemuk ini memiliki hubungan sebab akibat ya. Cause itu artinya sebab ya, sedangkan konsekuensi atau akibat peristiwa yang terjadi karena cause itu namanya effect ya. Jadi cause sebab, efek akibat ya. Oke, sebelumnya kita tonton dulu video berikut ini. I must study at home because of this pandemic. Because I don't understand the material, I can't solve this question. Huh? What is this? A magic bottle? Who are you? I am Genie. I will give you one wish. One wish? I want to become a smart student so I can solve all questions. Smart student? Okay. Read this. You will become smart students forever. Thank you, Genie. Oke, setelah kamu menonton video itu, kita mendapatkan 3 kalimat ya. Jadi kita punya 3 kalimat. Yang pertama, I must study at home because of this pandemic. Yang kedua, because I don't understand the material, I can solve this question. Terus yang ketiga, I want to become a smart student so I can solve all questions quickly. Kalau kita perhatikan, setiap kalimat itu ternyata terdiri dari 2 ide. Kita lihat yang pertama, I must study at home. Saya harus belajar di rumah. Because of this pandemic, karena pandemi ini. Jadi kalau kita breakdown ya. If we break down the sentence, we will have 2 ideas. Ada 2 ide. The first one, I must study at home. Yang pertama itu saya harus belajar di rumah. Terus this pandemic. Nah, ini yang pertama itu kita sebut kalimat ya, karena punya subjek sama ini model ya, sama predikat ya. Jadi subjek predikat ini namanya kalimat. Kalau this pandemic itu frasa ya. Frasa apa? Frasa kata benda, noun phrase. Nah, posisinya apa dalam kalimat? Posisinya saya harus belajar di rumah pandemi ini. Kira-kira apa ya sebab akibat tadi ya? Mana yang jadi sebab? Yang jadi sebabnya apakah belajar di rumah menyebabkan pandemi, atau pandemi menyebabkan belajar di rumah? Berarti pandemi menyebabkan belajar di rumah. Maka this pandemic disebut sebab, atau apa bahasa Inggrisnya? Cause. Kalau ini I must study at home itu adalah effect. Ya, jadi ada cause, ada effect. Nah, dihubungkan dengan because of. Kok harus because of? Nanti. Terus yang kedua, because I don't understand the material, I can't solve this question. I don't understand the material. Saya tidak paham materinya. I can't solve this question. Saya tidak bisa menyelesaikan soal. Jadi ada 2 ide ya, ada 2 ide. Mana yang menyebabkan? Apakah tidak bisa materi menyebabkan tidak bisa mengerjakan soal, atau tidak bisa mengerjakan soal menyebabkan tidak paham? Ya, yang tidak paham ya, yang menyebabkan ya. Jadi sebabnya nggak bisa mengerjakan ya karena tidak paham. Makanya tidak paham ini namanya sebab. Sedangkan yang I can't solve this question ini akibat. Ya, jadi selalu ada hubungan sebab akibat. I want to become a smart student so I can solve all questions quickly. Saya ingin jadi siswa yang cerdas sehingga saya bisa menyelesaikan semua pertanyaan dengan cepat. Ada 2 ide ya, I want to become a smart student, terus I can solve all questions quickly. Kira-kira yang jadi sebab mana? Sebabnya bisa mengerjakan soal dengan cepat ya karena pinter, karena cerdas. Maka yang I want to become a smart student itu sebab. Ya, jadi dalam satu kalimat itu ya terdiri dari cause dan effect. Ya.
Jadi ada hubungan sebab akibat. Nah, di sini kita punya susunannya. Kalau cause and effect itu ketemunya noun phrase, frasa kata benda, maka menggunakan due to, owing to, because of, as a result, as a consequence of, thanks to. Itu kalau menggunakan noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase itu frasa kata benda. Ya. Jadi yang namanya phrase, frasa itu bukan kalimat. Kalau kalimat kan ada subjek, ada predikat. Itu namanya kalimat. Kalau tidak ada subjek predikat, adanya cuma subjek saja atau benda saja, itu namanya frasa ya. Kalau yang kalimat atau kita sebut klausa, verb or clause, jadi kalau sambungannya ada kata bendanya ya kata benda, kata kerja ya verb itu kata kerja itu kan biasanya jadi predikat ya. Jadi kalau ada kata kerjanya atau berupa klausa, maka menggunakannya because, since, for, atau so, thus, therefore, consequently, as a result, hence, there be. Kok saya bedakan ini ada dua? Karena ini beda ya. Bedanya di mana? Di posisi cause effect-nya. Kalau because itu kan karena, jadi effect-nya itu ada di depan. Ya, kalau because effect-nya ada di depan, akibatnya ada di depan. Misalnya, aku cinta padamu karena kecantikanmu. Nah, jadi yang jadi sebab adalah kecantikan. Efeknya ada di depan. Kalau yang bawah, efeknya ada di belakang. So, sehingga karena kecantikanmu menyebabkan atau membuat aku jatuh cinta lah. Menyebabkan itu ya so, atau thus, atau consequently, as a result, hence, there be, gitu. Jadi posisi cause effect-nya biar lebih paham saya jadikan dua seperti ini. Tadi kalau because itu berarti effect-nya di depan, cause-nya di belakang ya. Nek cause kuwi ning mburi berarti pakai because, since, for. Yen cause ning ngarep ya cause. Kalau cause-nya di depan maka pakai so, thus, therefore, consequently, as a result, hence, there be. Ya. Nah, ini susunannya ada dua. Susunan yang pertama, kalau konektor itu berarti kata hubung atau conjunction ya. Kalau dalam satu kalimat namanya conjunction. Ya, kalau conjunction atau konektornya ada di depan, ditambah koma. Ya, ditambah koma. Terus kalau di tengah maka nggak usah pakai koma. Ya, tadi posisinya aja, yang penting tahu mana cause, mana effect. Nah, kemarin saya beri latihan, kita bahas saja latihannya. Virus menyebar dengan cepat, kita harus memakai masker. Kira-kira yang jadi sebab mana? Apakah sebabnya kita pakai masker, akibatnya virus menyebar? Tidak ya, kebalik ya. Penyebabnya apa? Virus menyebar, maka ini sebagai cause. Nah, bawahnya effect. Dia menonton video, dia bisa mengerjakan soal. Yang jadi sebab apa? Apakah mengerjakan soal sehingga menyebabkan menonton video? Kebalik ya, berarti yang jadi cause adalah dia menonton video. Saya paham penjelasan guru ya. Mana yang menjadikan paham penjelasan guru ya? Jadi penjelasan guru sebagai sebabnya. Oke, posisinya begini ya. Sudah kita temukan mana cause, mana effect. Sekarang kita bahasa Inggriskan. Virus menyebar dengan cepat. Ya, virus spreads quickly. Kalau mau virus-virus ya, viruses spread quickly. Nah, gini. Kita harus memakai masker. We must wear mask. Terus kita hubungkan ya dengan kata hubung. Tergantung kamu maunya yang mana. Ini kan viruses spreads, ini kata kerja. Ini juga kata kerja. Maka
kalau kata kerja maka menggunakannya yang ini ya, cause and effect plus verb or clause ini. Boleh pakai because, since, atau for, so, thus, therefore, consequently, bebas. Misalnya saya pakai because. Ya, we must wear mask because viruses spread quickly. Misalnya pakai yang lain boleh. Pakai apa? Misalnya so. Kalau so berarti posisinya dibalik harusnya. Nah, gini ya. Kalau pakai so kan dibalik ya, karena sebabnya ada di depan. Viruses spread quickly, so we must wear mask. Ya, jadi tadi penjelasan yang ini ya. Mana tadi? Penjelasan yang ini ya. Bedanya because, so, thus itu tadi posisi cause sama effect-nya. Ya. We must wear mask because viruses spread quickly. Kita harus pakai masker karena virus menyebar dengan cepat. Virus menyebar dengan cepat sehingga kita harus pakai masker. Jadi so artinya sehingga atau menyebabkan. Ya, ini contoh aja. Kamu pakai yang lain boleh. Yang kedua, dia menonton video. Misalnya dia laki-laki. Misalnya nontonnya kemarin ya. He watched the video. He can solve the question. Dia menonton video sehingga dia bisa mengerjakan soal. Kalau ini kan kata kerja ya, ini juga kata kerja, sehingga kita gunakannya yang pola yang ini, verb atau clause. Maka boleh ya pakai yang because sama so, boleh pakai yang lain aja, misalnya consequently, misalnya consequently ya. Kalau consequently berarti efeknya ada di belakang. Nah, seperti ini. He watched the video, consequently he can solve the question. Kalau mau pakai since misalnya, pakai yang di depan ya misalnya ya. Ya, since he watched the video, he can solve the question. Ya, jadi pakai yang lain boleh, nggak masalah. Ini hanya contoh saja, itu kan kata-kata untuk dipilih. Terus saya paham. Bahasa Inggrisnya apa? Ya, I understood misalnya lampau ya. Penjelasan guru, teacher explanation. Kalau ini penjelasan guru itu tidak ada kata kerjanya, jadi ini pakai yang atas ya, yang noun phrase. Pakai because of misalnya, because of. Gini ya, I understood because of teacher explanation. Pakai due to boleh. Nah, seperti ini, due to teacher explanation, I understood. Gampang sekali ya. Ya, gampang. Oke, sekarang tugasmu gampang nih. Tugasmu adalah rewrite and fill the blank with suitable word provided. Saya sudah menyiapkan kata-kata ini ABCDE. Lah, kamu isi ke dalam ini ya, kalimatnya sudah ada bolong-bolongnya. Silakan diisi.
apakah so itu nomor 1, apa nomor 2, nomor 3, 4, 5. Nah, silakan dikenali ya. Kamu isi nanti ditulis ulang ya. Jadi ini ditulis ulang tapi sudah diisi ya, diisi nanti setelah itu difoto, diberi nama, difoto dan kirim ke e-learning. Ini juga jadi ada 10 ya, ada 10, tinggal ngisi saja hati yang kosong ya, yang ngisi aja tempat yang kosong dengan kata-kata yang sudah disiapkan. So gampang sekali ya. Ya, jadi gampang sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang cause and effect ya, cause and effect, hubungan sebab akibat, mana yang jadi sebab, mana yang jadi akibat. Nanti kata hubungnya ada 2 macam. Kalau dia noun phrase, pakai noun phrase frasa, kata benda, maka pakai ini ya, due to, owing to, because of, as a result of. Ya, jadi ini ada because of, ada of-nya. Kalau yang ini kan because saja, ini as a result of, kali ini as a result saja. Ya, as a consequence of, consequently ya. Jadi beda, ini beda. Karena peruntukannya beda. Kalau yang ini ada yang pakai verbnya, ada pakai verb atau klausa. Ya. Jadi bedanya itu susunannya mau susunan 1, susunan 2 boleh, conjunction atau konektornya mau di depan, mau di tengah boleh. Yang penting apa? Yang penting mana yang untuk noun phrase, mana yang untuk verb itu tepat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. That's all for today ya. Don't forget your assignment just to rewrite and fill the blanks with suitable words. Don't forget to write down on your book and take a picture and send to the e-learning. Thank you very much.